Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Selamat pagi adik-adik calon mahasiswa Universitas Mataram. Selamat pagi juga bagi Bapak Ibu Guru ataupun orang tua siswa yang ikut mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama secara daring pada hari ini Sabtu 13 Juni 2020 dalam acara Virtual Education Series by Universitas Mataram. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ratih Ayu Apsari, saya adalah dosen pengajar di FKIP Universitas Mataram, khususnya di Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman dari Virtual Education Series untuk memandu jalannya kegiatan. Dapat kami informasikan bahwa Virtual Education Series adalah sebuah program edukasi daring yang diinisiasi oleh dosen-dosen muda di Universitas Mataram yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, membagikan pengetahuan yang sekiranya dapat membantu adik-adik kami generasi muda UNRAM, baik calon mahasiswa maupun yang sudah menjadi mahasiswa, agar kedepannya acara ini dapat dilaksanakan secara berkala dengan narasumber dari dosen-dosen Universitas Mataram. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini pun beragam, mulai dari pola belajar pendidikan tinggi, tips untuk memperoleh beasiswa, mengatur waktu secara seimbang ketika menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, kemudian cara menjaga kesehatan, cara belajar efektif, dan lain sebagainya. Untuk itu, adik-adik semua calon mahasiswa UNRAM langsung saja tekan tombol subscribe di channel YouTube kami dan juga follow Instagram kami di @virtualeducationseries supaya selalu update dengan informasi terkini dari kami. Semoga niat baik kita bersama membawa banyak kebaikan dan mampu menjembatani informasi yang dimiliki universitas dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, untuk hari ini yang merupakan juga penayangan perdana dari Virtual Education Series, kita akan membahas terkait dengan seleksi masuk Universitas Mataram. Kami sadari banyak sekali pertanyaan dari adik-adik calon mahasiswa yang merasa masih bingung bagaimana caranya menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Mataram. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut bersama kita telah hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram. Oh, mohon maaf sebentar, sepertinya beliau mengalami gangguan teknis. Nanti akan segera masuk kembali. Mohon ditunggu sebentar ya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mataram. Nah, kalau adik-adik ada yang kebingungan itu Wakil Rektor itu artinya apa? Wakil Rektor itu, nah ini Pak Wakil Rektornya sudah datang. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang begitu padat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar seleksi masuk UNRAM. Luar biasa semangat dan komitmennya untuk menjaring bibit unggul ya demi generasi emas di UNRAM kita yang sangat kita cintai ini. Baik adik-adik, jadi ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Mataram, Bapak Agustin SE MBA DBA. Jadi kalau misalnya adik-adik masih bingung itu apa sih Wakil Rektor itu, jadi kita bisa sampaikan secara singkat bahwa pimpinan tertinggi di universitas adalah rektor, dan karena universitas itu sangat besar, jadi untuk mengoptimalkan kerja itu ada dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu akademik, sumber daya, dan kemahasiswaan. Nah, hari ini senang sekali karena kita langsung ditemani oleh Bapak yang menangani bidang akademik di Universitas Mataram. Nah, adik-adik calon mahasiswa, jika ada yang memiliki pertanyaan terkait dengan seleksi masuk universitas, silahkan langsung ditulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Ya, untuk mengawali sesi ini, Bapak, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di
pendaftaran kemarin itu terkait dengan seleksi masuk UNRAM. Kira-kira kalau secara garis besar itu apa sih Pak yang membedakan seleksi masuk UNRAM tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya gitu? Karena pandemik ini misalnya, apakah ada beberapa perubahan kebijakan terkait seleksi masuknya? Boleh. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang adik-adik calon mahasiswa. Welcome to the new world. Jadi nanti kalau sudah menjadi mahasiswa itu menjadi dunia baru bagi Anda. Insya Allah bisa diterima, mudah-mudahan semua bisa diterima. Pertanyaan yang pertama nih, sebelum saya jawab pertanyaan, apa yang membedakan ya jalur seleksi masuk Universitas Mataram tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi untuk diketahui bahwa adik-adik calon mahasiswa Universitas Mataram itu jumlah mahasiswanya 30.000 lebih. Ada 9 fakultas, ada 3 program studi yang calon fakultas, namanya Visipol, ada hubungan internasional, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Nah, kalau pertanyaannya tentang apa yang membedakan, nah saya ingin menjelaskan dulu. Jalur masuk perguruan tinggi Universitas Mataram itu ada 3 pintu, ya. 3 pintu. Yang pertama adalah jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, namanya SNMPTN. Itu jalur masuk yang dijaring, yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di Jakarta, di bawah kementerian. Itu kuota dari daya tampung semua program studi itu, atau masing-masing program studi itu adalah 20% minimal, dan kita mengambil, Universitas Mataram itu mengambil minimal daya tampung. Sehingga kalau satu program studi itu ada 100, daya tampungnya 100, maka jalur ini adalah 20 orang. Nah, siapa yang eligible atau berhak masuk lewat jalur ini? Itu diseleksi di sekolah, oleh sekolah yang melakukan seleksi, dan yang boleh mendaftar itu sesuai dengan akreditasi sekolah. Mungkin adik-adik sudah tahu itu. Nah, ini sudah berlangsung dan sudah diumumkan kelulusannya, bahkan sudah daftar ulang. Nah, sekarang itu jumlahnya sekitar 1.000 orang. Jadi UNRAM itu daya tampungnya untuk tahun ini, untuk semua program studi itu sekitar 6.000, jadi mendekati 6.000, 5.000 sekian. Nah, yang komposisinya itu berbeda-beda terhadap masing-masing program studi. Jumlah program studi totalnya itu kalau untuk S1 itu 38 program studi. Yang tahun ini ada 2 program studi baru, namanya program studi ilmu lingkungan dan program studi arsitektur. Nah, apa yang membedakan? Tadi saya langsung menjawab pertanyaannya, membedakan. Jadi, tadi jalur SNMPTN, sebentar lagi SBMPTN, UTBK, ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, itu juga diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi di Jakarta. Ini kuotanya minimal 40% dari daya tampung. Nah, kita UNRAM itu mengambil 50% dari daya tampung. Jadi, kalau ada program studi yang daya tampungnya 100, maka jalur ini adalah 50 orang. Nah, jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Nah, ini jalur mandiri, daya tampungnya 30% dari daya tampungnya menjadi kuota. Jadi maksimal 3%, dan kita mengambil maksimum. Nah, itu penyelenggaraannya, itu, nah ini tempat bedanya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu diselenggarakan setelah pengumuman SBMPTN. Sekarang ini, karena pengumuman SBMPTN itu tanggal 25 Juli,
Padahal kita kuliah itu tanggal 18 Juli, maka kita tidak bisa melaksanakan setelah pengumuman itu. Sehingga kita akan melaksanakannya nanti setelah tes UTBK. Jadi UTBK itu akan selesai tesnya itu sekitar tanggal 14 Juli. Nah, setelah tanggal itu baru kita akan melaksanakan tes mandiri. Nah, mulai akhir bulan ini kita akan buka pendaftarannya. Baik Pak, jadi kami juga menerima beberapa pertanyaan dari calon mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih rinci mengapa jalur mandiri pada tahun ini harus dilaksanakan lebih awal. Tadi Bapak sampaikan karena pelaksanaan kuliahnya juga lebih awal ya Pak ya. Karena penundaan UTBK SBMPTN. Penundaan UTBK. Ya, ditunda. Dan ini dari pusat ya Pak ya, penundaan UTBK ya, itu. Penundaan dari pusat. Ya begitu ya, jadi adik-adik semua itu bukan mau kita untuk mandirinya itu dilaksanakan lebih awal, tapi karena keadaan terpaksa demikian. Nah ada beberapa pertanyaan Pak dari mahasiswa, calon mahasiswa, jika memang demikian berarti diizinkan mendaftar mandiri sebelum keluar hasil seleksi SBMPTN-nya Pak ya, betul ya? Ya memang harus, bukan diizinkan, tapi memang harus. Kalau mau ikut mandiri, tidak bisa menunggu hasil SBMPTN. Baik, jadi begitu ya adik-adik, jika ingin ikut jalur mandiri silahkan mendaftar di waktu pendaftarannya walaupun hasil dari SBMPTN-nya belum keluar, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita Nah, kalau secara umumnya sendiri Pak, tahapan atau proses seleksi untuk masuk UNRAM tadi sudah dijelaskan, kita ada dua yang berikutnya ini, yaitu SBMPTN dan juga tes mandiri tadi. Kalau dari seleksinya bisa Bapak berikan gambaran umum Pak, bentuk misalnya bentuknya itu? Kalau bedanya dengan tahun lalu, untuk UTBK SBMPTN ini materi tesnya 2 tahun lalu. Sekarang ini dipersingkat, jadi hanya satu saja materi tesnya, yaitu tes kemampuan skolastik. Kalau dulu ada tes kemampuan akademik, tes potensi skolastik. Dulu ada tes kemampuan akademik. Sekarang tes potensi skolastik ini hanya itu saja yang menjadi materinya. Tidak ada tes kemampuan akademik. Itu yang membedakan. Kemudian kalau tahun lalu dilaksanakan dulu UTBK baru diumumkan, baru mendaftar. Sekarang tidak. Jadi tes UTBK langsung diumumkan nanti hasilnya. Jadi tidak digunakan hasil tes UTBK itu untuk mendaftar. Jadi mendaftar langsung ikut UTBK, langsung pengumuman. Itu perbedaan prinsipnya. Kemudian waktu yang membedakan. Kalau dulu seharusnya pada bulan-bulan ini sudah pengumuman UTBK itu. Nah, tapi karena pandemi ini maka dilaksanakan mundur lebih dari 1 bulan. Nah, itu yang menyebabkan seharusnya tes mandiri itu pada bulan Juli, tapi diambil waktunya oleh UTBK sehingga kita tidak bisa melakukan tes mandiri itu setelah UTBK. Kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, jadi itu juga sekaligus menjawab pertanyaan adik-adik tentang jenis tes yang akan ada di UNRAM. Untuk mandiri juga sama berarti Pak ya, hanya tes potensi skolastik? Ya, satu saja sama dengan. Satu saja sama ya, jadi fokus dipelajari adalah tentang. Oh iya, bedanya satu. Kalau mandiri itu hanya 1 hari tesnya. Iya, hanya 1 hari. Karena kalau UTBK ini tesnya itu selama minimal 8 hari. Yeah. Setiap hari 4 sesi, 2 sampai kecuali hari Jumat 2 sesi. Jadi kalau mandiri hanya 1 hari. Nah, rencana awal mandiri itu kita laksanakan di kampus UNRAM. Nah, tetapi karena melihat kondisi ini, maka kemungkinan kita akan melaksanakannya di masing-masing kabupaten di NTB ini. Kecuali yang dari luar NTB nanti dia bisa mengambil tempat. Seperti itu. Baik, Bapak. UTBK kan lokasinya di Mataram dan di Sumbawa atau kampus UNRAM dan Sumbawa.
Baik, jadi itu beberapa perbedaannya dari yang tahun lalu maupun dari perbedaan dari jalur mandiri dan jalur SBMPTN. Nah, jadi adik-adik kalau yang mau dengan jalur mandiri itu tidak usah khawatir karena disediakan lokasi tesnya di masing-masing kabupaten dengan jenis tesnya tetap sama yaitu tes potensi skolastik ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini Pak yang juga banyak ditanyakan, di mana kita bisa memperoleh informasi terkait dengan kuota penerimaan mahasiswa baru di setiap fakultas yang ada di UNRAM. Baik. Kalau kuota ini daya tampung yang dimaksud? Iya, daya tampung. Daya tampung itu di setiap program studi, bukan fakultas. Oh, di setiap program studi, ya. Ya, daya tampung itu tadi saya katakan, kalau persentase itu yang jalur SBMPTN itu 50% dari daya tampung. Misalnya kalau ada program studi daya tampungnya 100, maka yang lewat SBMPTN ini hanya 50 yang diterima. Nah, jumlah daya tampung masing-masing program studi, datanya ada, nanti kita harus buka dulu nih datanya. Karena ada 38 program studi. Baik. Ya, jadi karena program studi kita ada cukup banyak. Aku coba dicek di web. Di web ada di profil program studi. Di profil program studi masing-masing ya Pak ya? Ya, di ada. Ya. Jadi bisa dicek, adik-adik bisa cek di website masing-masing fakultas yang ada di UNRAM, kemudian nanti cek di data program studinya, ada beberapa program studi yang sudah mencantumkan berapa kuota mahasiswa, atau ya bisa dilihat dari biasanya berapa menerima mahasiswa setiap tahunnya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi mungkin tidak usah dipikirkan ya kuotanya berapa ya Pak ya, yang penting tes, nilainya bagus, lulus deh. Itu mungkin salah satu yang adik-adik tidak perlu khawatirkan. Jadi kuota penerimaan bisa nanti universitas yang akan hitung-hitungan, tapi adik-adik yang penting adalah belajarnya yang baik sehingga lulus gitu. Nah, kemudian ada juga mahasiswa calon mahasiswa yang bertanya, bolehkah melakukan pergantian lokasi tes untuk SBMPTN jika seandainya yang dipilih pada saat mendaftar itu berbeda dengan yang dia inginkan untuk melaksanakan tes ini. Bagaimana kira-kira Pak untuk UTBK-nya? Nah, ini yang kami risaukan sebenarnya. Jadi kami sudah mencoba melobi, kalau boleh saya katakan, ke LTMPT gitu. Bisa enggak yang menentukan lokasi itu LTMPT atau ditentukan? Ternyata tidak bisa. Jadi sistemnya yang tidak memungkinkan untuk itu. Jadi mohon maaf. Jadi dengan sangat menyesal kami, ada teman adik-adik yang rumahnya di Mataram memilih lokasi Sumbawa, ya terpaksa harus ke Sumbawa. Begitu juga sebaliknya. Ada yang di Sumbawa besar, di situ ada lokasi tes, milihnya Mataram, jadi dia harus ke Mataram. Kecuali kalau ingin piknik ke Mataram gitu. Sekalian liburan. Lihat-lihat kampusnya gitu. Iya, tapi kalau yang dari Mataram ke Sumbawa itu, kecuali mungkin kampungnya di Sumbawa ya, sekalian kampung gitu. Tapi sebenarnya kan tidak ada ini Pak ya, tidak ada pengaruh ya mau tes mau tes di Mataram, mau tes di Sumbawa besar, tidak ada pengaruhnya kan Pak ya? Jadi not at all. Jadi tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada kuota tes Mataram, kuota tes Sumbawa tidak ada, semuanya direkap. Bahkan lebih tenang mungkin kalau di Sumbawa karena pesertanya tidak banyak. Iya betul. Jadi tidak usah lebih tenang. Iya betul. Di sini Mataram pasti akan ramai. Iya, jadi sesi tanya jawab seperti ini sangat penting karena kadang di masyarakat itu kita dengar informasi yang kurang tepat, misalnya supaya peluangnya lebih besar diterima di UNRAM kita tes jadi Mataram. Tidak sama sekali. Tidak ada ya, adik-adik sudah ditekankan oleh Bapak Wakil Rektor, ini semua hanya ditentukan oleh hasil tes yang adik-adik peroleh dan itu direkap secara nasional, jadi tidak ada kaitannya dengan lokasi adik-adik untuk tes. Nah, tapi sebagai catatan juga tidak bisa kita tukar-tukar lagi lokasi yang sudah kita pilih. Jadi bisa disiapkan ya kalau terpaksa ternyata lokasi tesnya bukan daerah tempat tinggal. Mungkin disiapkan waktunya kapan mau berangkat. Nah, kemudian ini Pak ada pertanyaan, identitas yang harus dibawa pada saat tes itu kan kalau tidak KTP, kartu pelajar, atau satu lagi apa ya boleh, paspor. Nah, seandainya
tidak membawa itu, apakah mutlak tidak boleh diizinkan mengikuti ujian? Saya rasa ini penting untuk diklarifikasi, Pak. Ya. Jadi untuk angkatan yang tidak lulus tahun ini, 2018-2019 itu harus membawa ijazah yang dilegalisir. Sama kartu identitas tentunya. Kartu identitas wajib ya Pak ya? Kenapa? Kartu identitas itu wajib sifatnya. Ya, jadi jangan sampai, kalaupun nanti misalnya pada saat Anda datang kemudian tidak membawa itu, kan butuh waktu untuk Anda juga diverifikasi. Itu juga merugikan Anda sendiri. Waktu Anda akan terambil untuk kegiatan verifikasi itu. Jadi tidak ada penambahan waktu. Jadi tolong dari awal itu yang harus diperhatikan. Iya. Ya, karena tetap akan dilakukan verifikasi oleh panitia nanti di tempat tes. Jadi ya, Anda tidak akan diperbolehkan masuk, ditanya dulu, kalau sudah meyakinkan baru dibolehkan masuk. Karena kita menghindari kecurangan-kecurangan ujian ya Pak ya, kita harus jaga integritas. Kita sudah punya pengalaman yang banyak tentang panitia ini, tentang perjokian. Tahun lalu juga kita temukan joki, kemudian kita proses. Jadi jangan main-main lah. Ya, kita harus belajar jujur, mulai dari masuknya UNRAM jujur gitu ya. Identitasnya wajib. Kemudian ini Pak lagi ada pertanyaan tentang kisi-kisi soal ujian tulisnya nanti. Ada yang informasi di masyarakat bahwa ada isu juga kuisnya kuis tentang COVID-19, Pak. Benar nggak kalau di UTBK nanti ada pertanyaan COVID-nya segala? Kalau ini sama sekali kami tidak tahu, karena itu sangat konfidensial, sangat rahasia, yang mengetahui hanya tim yang ada di LTMPT. Ya, tapi intinya adalah tes potensi skolastik ya Pak ya, tidak di luar itu. Kalau temanya mungkin diambil ya kita juga kurang tahu ya Pak ya. Kalau bisa tema saja, mungkin ada tentang COVID kan gitu. Ya, betul. Tidak menutup kemungkinan. Baik. Tapi tidak bisa membenarkan, meyakinkan. Baik, ini ada di kolom live bertanya bagaimana kalau tidak punya KTP, mungkin langsung diurus ya Pak ya, karena itu sangat penting. Atau kartu ya, sekarang kan ada macam-macam itu kartu selain pengganti. Kalau belum punya KTP, ada kartu apa? Ada kartu pelajar, kemudian bisa Anda sah sebagai penduduk mana? Penduduk Lombok misalnya, NTB, itu adalah bukti bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Dan ada SIM kalau pengganti KTP itu. Oh, masih ada SIM. Atau kalau KTP-nya hilang, bisa diurus kartu hilangnya di kelurahan. Ya, masih ada beberapa cara. Yang jelas harus dibawa ya kartu identitasnya. Nah, ini tadi pertanyaannya sudah dijawab, bentuk soal pada tes mandiri itu sudah dijawab terkait dengan tes potensi skolastik. Kemudian ini pertanyaan dari lulusan tahun 2018, Pak. Yang satu bertanya, bolehkah dia ikut SBMPTN? Yang satu lagi bertanya, bolehkah dia ikut tes mandiri? Yang untuk tahun 2018, boleh. Cuma dia harus daftar akunnya, dan itu sudah tutup. Asal sudah mendaftar dulu, boleh gitu Pak ya? Boleh. Itu sudah bulan April yang lalu kalau tidak salah. Ada jadwal mendaftar akun. Kalau mandiri masih bisa berarti? Boleh. Mandiri boleh. Boleh, ya. Jadi walaupun tidak ikut SBMPTN, masih bisa ikut tes mandirinya. Ya, jadi lulusan tahun 2018 dan 2019 itu masih boleh mengikuti tes seleksi masuk di tahun 2020 ini. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kalau seandainya diterima jalur mandiri, tapi juga ternyata diterima jalur SBMPTN, itu apakah dipermasalahkan nanti, Pak? Diterimanya double? Tinggal memilih saja itu, mau pilih yang mana. Oke. Jadi tidak ada nanti ini ya Pak ya, semacam didiskualifikasi atau misalnya di blacklist karena membuang SBMPTN misalnya? Enggak ya, karena sudah dikomunikasikan lebih awal, karena kebetulan juga memang pelaksanaan mandiri dilakukan sebelum tes SBMPTN keluar, jadi tidak masalah, dua-duanya boleh diikuti gitu ya. Ya. Nah, ini tadi juga sudah sempat Bapak singgung terkait dengan
tes jalur mandiri UNRAM, pelaksanaannya kapan dan bagaimana. Jadi nanti tesnya ini pelaksanaan UTBK. Setelah pelaksanaan UTBK, tanggalnya kita belum telat bisa seminggu, ya. jadi sekitar setelah tanggal 15 Juli sampai tanggal 20-an, sekitar itulah. Sekitar itu, karena pelaksanaan UTBK adalah sampai 14 Juli. 14 ya. Kira-kira pelaksanaannya nanti kan di setiap kabupaten itu secara online atau ada panitia pusat, ada panitia per kabupaten, Pak? Kita akan bentuk panitia di kabupaten nanti. Dari tim kita akan turunkan ke kabupaten untuk menyelenggarakan tes online. Tes online tapi Pak ya? Ya. Jadi pelaksanaannya online per kabupaten sehingga tidak perlu pindah ke Mataram dulu sementara ini. Nah, kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan jika dia masuk jalur mandiri, Pak, apakah uang pangkalnya itu ada keringanan, Pak? Apa disesuaikan dengan masa pandemik ini ataukah kurang lebih sama dengan uang pangkal pada tahun-tahun sebelumnya? Tidak ada kalau mahasiswa baru, yang ada itu yang mahasiswa yang lama. Oh, jadi yang mendapat keringanan adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa kita sebelumnya. Betul. Terus yang untuk mahasiswa baru itu dia kurang lebih sama atau menyesuaikan dengan bagaimana yang tahun ini gitu Pak ya. Betul. Jadi bisa dilihat dari berapa uang pangkal jalur mandiri untuk prodi tersebut di tahun sebelumnya. Betul. Baik, nah ini juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan uang kuliah tadi Pak. Jadi ada yang bertanya terkait dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk kuliah jika mendaftar lewat jalur mandiri itu bisa digunakan atau tidak kira-kira? Bisa nanti didaftarkan setelah Anda diterima. Bisa jadinya ya. Jadi setelah diterima baru nanti didaftar dan melakukan diurus lagi gitu ya bagaimana berikutnya. Jadi mungkin adik-adik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar itu didengarkan informasi lebih lanjut setelah memperoleh pernyataan lulus di Universitas Mataram ini. Karena nanti ada verifikasi jumlah UKT. Anda bisa melampirkan KIP kuliahnya. Ya. Jadi nanti terkait dengan biaya kuliah itu nanti UKT sebenarnya kita akan ada sesi berikutnya lagi, jadi tidak usah khawatir, itu untuk yang akan sudah lulus di UNRAM. Jadi karena sekarang itu baru pendaftaran, jadi kita lebih banyak bahas yang belum menjadi mahasiswa. Nah ini ada pertanyaan lagi juga terkait dengan Kartu Indonesia Pintar dan Bidik Misi. Jika tidak punya KIP, apakah boleh mengajukan bidik misi Pak? Atau bagaimana Pak ya kira-kira? Itu pengganti bidik misi namanya KIP kuliah. Oh gitu, sama ya jadinya ya. Bidik misi itu sebelumnya itu namanya bidik misi, sekarang tuh namanya KIP kuliah. Oh ya, jadi dua-duanya ini bentuknya sama, intinya adalah untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan supaya dapat terakomodasi tetap menuntut pendidikan tinggi di perguruan tinggi gitu kira-kira Pak ya. Betul, ya. Jadi tidak masalah dulu tidak punya KIP, sekarang masih bisa dulu tidak punya bidik misi, sekarang masih bisa mengajukan KIP. Nah ini juga pertanyaannya menarik Pak terkait dengan kelulusan di seleksi mandiri ataupun UTBK. Jadi apakah prioritas yang diterima di UNRAM adalah peserta yang memilih UNRAM sebagai pilihan pertama? Apakah ada itu Pak pengaruhnya kita taruh di pilihan pertama? Oh iya jelas itu. Jadi UNRAM tidak mau dinomor duakan intinya. Ya, UNRAM tidak mau dinomor duakan, jadi ya, ini ya. UNRAM itu kampus yang besar, jadi jangan dianggap kampus kecil, jadi tidak mau dinomor duakan. Ya, jadi supaya peluangnya lulus di UNRAM itu tinggi, taruhlah UNRAM sebagai pilihan pertama gitu berarti ya Pak ya. Jadi setelah ini, jadi sore nanti kita jam 4 itu ada sesi pengenalan fakultas dan program studi itu untuk calon mahasiswa baru adik-adik semua yang masih ragu-ragu memilih UNRAM, silahkan langsung aja ikut sesinya dan bisa bertemu dengan beberapa dosen dari perwakilan fakultas sehingga nanti tidak ragu lagi dalam menempatkan UNRAM sebagai prioritas pertama. Jadi kita punya sangat beragam ya Pak ya program studi dan fakultas dengan kualifikasi pengajar yang sangat baik. Jadi tidak perlu ragu lagi lah kenapa ditaruh di nomor 2 lagi gitu ya. Bisa adik-adik ikuti nanti sesinya. Baik. Ini juga ada Pak terkait
tadi selain kuota, jadi ada juga yang menanyakan passing grade itu siapa sebenarnya yang menentukan, Pak? Karena di beberapa bimbingan belajar itu ada yang berani menyebutkan passing grade untuk diterima di beberapa program studi seperti itu. Sebenarnya apakah siapa yang mengeluarkan itu, Pak, sebenarnya passing grade itu? Itu sebenarnya LTMPT, jadi secara nasional. Setiap program studi itu punya bobot untuk bisa diterima. Artinya misalnya kalau seperti yang SMPTN kemarin itu kan ada nilai raport yang dipakai. Nah, nilai pelajaran itu berbeda mau masuk teknik sipil dengan farmasi. Misalnya kalau teknik sipil lebih fisika yang lebih bobotnya tinggi, kalau di farmasi mungkin biologi. Seperti itu udah kira-kira. Ya. Beda-beda masing-masing program studi. Ya, program sehingga studi passing grade itu berdasarkan juga competitiveness namanya, daya saing dari program studi itu. Dalam skala nasional yang lulus dengan yang mendaftar, itu contoh. Contoh yang keketatannya tinggi di UNRAM itu manajemen, akuntansi, farmasi, kedokteran, informatika. Nah, ini yang saya sebut ini agak alot ini, kalau mau masuk ini agak berat. Jadi tingkat daya saingnya tinggi kalau mau masuk program studi yang saya sebutkan tadi gitu. Ya, jadi adik-adik yang mau masuk ke program studi yang tadi disebutkan, manajemen, akuntansi, farmasi, kedokteran, dan informatika, karena persaingannya ketat, jadi ya siapkan nilai yang tertinggi gitu ya, setinggi-tingginya, itu pasti akan lulus passing grade. Jadi passing grade ini tidak ditentukan oleh UNRAM, tapi langsung secara nasional ya, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, nah satu-satunya cara supaya bisa lulus passing grade adalah belajar yang baik, dapat nilai yang setinggi-tingginya, nanti belajar yang baik, pilih program studi yang betul-betul sesuai dengan kemampuan Anda. Betul, yang tidak ada niat pindah setelahnya, karena ini adalah pertanyaan berikutnya. Ini Pak, ini lucu sekali pertanyaannya, bolehkah pindah prodi jika nanti sudah dinyatakan lulus? Itu mungkin bisa nyambung dengan yang tadi. Belum boleh. Belum boleh ya. Nanti kalau sudah kuliah 1 tahun baru boleh pindah. Perpindahan ini apakah dibarengi dengan tes lagi nanti Pak? Bukan tes, tetapi seleksi. Artinya pindah itu bisa dilakukan kalau ada program studi. Pertama harus relevan. Jadi misalnya mau pindah ke kedokteran dari ekonomi ya, tidak bisa. Harus sesuai bidangnya, yang side-tech maupun social humaniora misalnya. Kemudian yang kedua, tidak semena-mena pindah itu bisa dilakukan kalau kecuali program studinya mau menerima. Misalnya ada ini contoh, banyak beberapa tahun yang lalu ada calon mahasiswa memilih prodi yang mudah untuk masuk. Nah, setelah masuk, dia mengajukan pindah. Tetapi tempat dia pindah itu tidak bisa menerima. Misalnya, sekarang misalnya mau masuk di prodi-prodi yang ada di salah satu, misalnya di Fakultas Pertanian. Kemudian besok rencana mau pindah ke manajemen atau kemana. Nah, itu ada yang strateginya seperti itu, gitu. Tapi jangan coba-coba itu, karena Anda berjudi itu sama dan berjudi. Iya. Betul. Dan universitas sudah mengantisipasi ya Pak ya kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Ya, jadi adik-adik calon mahasiswa pilihlah program studi yang memang mau dimasuki, dipelajari gitu. Jangan mencari program studi dengan berbagai alasan kemudahan supaya nanti bisa pindah, karena nanti universitas juga sudah berpengalaman, jadi tidak semudah itu proses-proses perpindahan yang akan dilakukan. Nah, terkait dengan lintas program tadi, Pak, ini ada pertanyaan, bolehkah dia mendaftar lintas jurusan? Misalnya di SMA dia mengambil program IPS, kemudian dia mendaftar di prodi teknik sipil. Apakah itu dibolehkan, Pak? Secara aturan tidak boleh sekarang ini. Kecuali yang IPA masuk IPS.
IPA masuk IPS boleh ya Pak ya? Tapi kalau IPS yang ke Saintek yang nggak bisa. Oke, jadi untuk adik-adik yang bertanya, untuk yang prodinya IPA tapi mau mendaftar di prodi IPS di perguruan tinggi masih bisa, tapi tidak bisa sebaliknya. Ada baca di persyaratan itu, persyaratan pendaftaran. Dan itu persyaratan administrasinya yang menggagalkan ya. Kemudian ada yang bertanya-tanya Pak, karena kita masih dalam suasana pandemik ini, kira-kira bagaimana grand design untuk kegiatan belajar mengajar UNRAM itu tahun ajaran baru nanti Pak. Jadi ada yang was-was, beberapa bilang apa kita kuliahnya tahun depan aja gitu, jadi gap year dulu, berhubung tidak berani kuliah gitu. Gimana kira-kira ini Pak? Yeah. The show must go on. Jadi kuliah tetap berlangsung, tapi most probably akan tetap daring. Oke, jadi ada Desember. Daring. Sampai Desember. Sampai kita lihat situasi ke depannya bagaimana Pak ya. Tapi intinya kegiatan belajar mengajarnya akan tetap dilakukan. Jadi adik-adik yang lulus tahun ini jangan khawatir, tidak harus ambil gap year, bisa tetap menjadi mahasiswa. Itu dengan setting kalau misalnya situasi belum memungkinkan, kita akan lakukan settingnya daring. Jadi latihan dulu dengan mengikuti seri-seri seperti ini ya. Nanti kuliahnya begini juga sistemnya sih. Jadi tidak akan mengurangi esensi makna gitu. Adik-adik tetap dapat informasi, adik-adik tetap belajar. Nah sekarang bagaimana outcome-nya ke adik-adik, jadi hasil yang adik-adik terima ditentukan dari bagaimana keseriusan adik-adik dalam menyimak pembelajarannya begitu. Kemudian ini ada yang bertanya lagi Pak, karena tes UTBK ini kan nanti dia tes lagi nih. Kira-kira nilai SKL-nya yang dulu diperoleh waktu ujian sekolah itu berpengaruh ya Pak ya? Tidak ada hubungannya UTBK sama ujian sekolah. Baik, tidak ada hubungannya adik-adik nilai SKL yang sudah diperoleh, yang penting lulus saja dari sekolah, nanti yang menentukan adik-adik lulus UTBK ini adalah hasil tes potensi skolastik tadi ya Pak ya berarti ya? Ya, betul. Begitu, kemudian, nah ini terkait lagi dengan setting pembelajaran Pak, ini ada yang bertanya, yang satu bertanya fleksibilitas dalam mengatur waktu kuliah, mungkin dia sempat lihat ada kampus di luar negeri yang dia boleh pilih kelas pagi, boleh ambil kelas sore, jadi ada beberapa kuliah paralel itu Pak, apakah di sini juga sudah mengakomodasi fleksibilitas kelas paralel, jadi dia boleh ambil di kelas mana saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah masih ada kelas pagi dan kelas sore atau kelas malam itu Pak yang dulu pernah diterapkan di UNRAM yang kelas malam? Yeah. Kelas pagi, tidak ada lagi pagi, sore, malam. Jadi kalau dulu kan ada program reguler pagi, reguler sore. Itu sudah tidak ada. Tapi perkuliahan itu kalau dalam kondisi normal didesain itu sampai jam 18. Tidak ada kuliah malam, kecuali S2, S3. Atau kecuali kalau daring, tergantung dosen, kadang-kadang ada malam. Gitu. Kalau fleksibel mengatur waktu kuliah. Apa bisa fleksibel mengatur waktu kuliah? Iya. Waktu kuliah kan tergantung jadwal, jadi kapan jadwal kuliah ya di situ kuliahnya gitu. Maksudnya jam paralel itu belum ada berarti Pak ya di kita ya? Paralel jadi, yang gimana maksudnya? Yang misalnya kita mau ambil kuliah A ditawarkan hari ini jam 8, hari ini jam 2, besok jam 3 misalnya dengan dosen yang berbeda-beda. Yang seperti itu belum ada kita Pak ya. Satu kelas kita sistem jadwalnya kan? Oh tidak bisa sistemnya. Sistemnya nanti yang mengatur Anda masuk di kelas mana, nanti jadwalnya di mana, ya, jam berapa. Ya. Jadi belum bisa melakukan fleksibilitas mengatur waktu kuliah karena nanti akan disesuaikan dengan jadwal yang berlaku di kelas, seperti itu. Ya. Ya, jadi tetap harus disiplin dan mengikuti ya. Nah, kemudian ini Pak lagi pertanyaannya terkait dengan, mungkin ini bisa menguatkan kenapa harus masuk UNRAM, kenapa meletakkan UNRAM di pilihan pertama. Akreditasi kampus dan program studi itu bisa bantu dijelaskan Pak, supaya mahasiswa ini paham itu apa sebenarnya dan mengapa itu penting untuk kedepannya nanti gitu.
sebelum 2020, akreditasi itu menjadi sangat penting. Setelah tahun 2020, setelah Menteri baru ini, tetap penting, tapi tidak begitu sangat penting kayak dulunya, intinya. Dan sekarang kan akreditasi itu 25 tahun masanya. Masa berlakunya 25 tahun. Sebelumnya 5 tahun. Betul. Artinya yang paling penting adalah setiap program studi itu harus melakukan survei. Setiap tahun itu namanya survei daya serap lulusan. Itu yang sebenarnya paling menentukan. Berapa persen yang bisa diserap di tempat kerja. Mungkin itu akreditasi itu penting, tapi bukan segala-galanya. Akreditasi itu apa sebenarnya Pak? Kalau untuk bahasa sederhananya anak-anak, nilainya kampus gitu ya Pak ya? Sebenarnya indikator dari jaminan mutu sebenarnya. Indikator jaminan mutu sebuah institusi baik universitas maupun program studi. Bagaimana program studi itu melaksanakan proses akademik secara berkualitas sesuai dengan standar-standar yang ditentukan. Baik. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi nilai akreditasi adalah ya salah satunya mahasiswa tadi ya Pak ya, jika mereka kuliah dengan baik, kemudian setelah dia lulus terserap di ini bidang-bidang pekerjaan atau membuat bidang pekerjaan sendiri, itu pasti akreditasi kampusnya juga akan baik. Berikutnya, ya ini kita sudah mendekati akhir Pak, saya cek lagi adik-adiknya. Ya ini ada beberapa pertanyaan, tapi ini harus dicek di ini ya, adik-adik, dicek di website ya, berkas-berkas yang dibawa pada UTBK itu sudah ada penjelasannya di website, bisa dibaca. Yeah. Kemudian untuk berapa biaya kuliah jalur mandiri itu juga bisa dicek di website terkait dengan informasi tahun sebelumnya. Jadi walaupun kami memberikan kesempatan untuk tanya jawab ini, beberapa informasi yang sudah di website silakan dibaca sendiri, jangan minta dibacain ya. Jadi ini hanya mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang belum terbahas sebelumnya. Berikutnya ini mungkin pesan-pesan Pak terkait dengan kepada peserta UTBK mungkin. Apakah Bapak memiliki ini? Ya, saya ingin menyampaikan pertama pesan-pesan kepada adik-adik calon mahasiswa. Yang pertama, belajar yang persiapkan diri dengan baik, banyak sumber untuk belajar. Ya, apalagi dengan era sekarang, Anda bisa mencari referensi di mana saja. Kemudian yang kedua, jangan berpikiran aneh-aneh. Aneh-aneh itu kenapa saya katakan aneh-aneh? Artinya jangan berpikir mengadu nasib, artinya tidak ada upaya untuk mempersiapkan itu, hanya menjalankan saja gitu. Karena masuk UNRAM itu yang diterima ya yang kompeten, yang nilainya bagus gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan karena sekarang ini tesnya dalam masa pandemi COVID, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk yang memilih lokasi di kampus Universitas Mataram, supaya datang sehari sebelumnya melihat lokasi tes. Karena lokasi tes itu ada 5 lokasi, di gedung auditorium, perpustakaan, pusat teknologi informasi dan komputer, kemudian kampus Fakultas Kedokteran dan kampus FKIP. Nah, jadi jangan tidak mengecek lokasi sebelum, jangan datang melihat lokasi pada saat hari H. Nanti ini akan membingungkan Anda nanti dan akan waktunya akan terbuang untuk mencari lokasi. Kemudian yang kedua, karena akan menerapkan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID ini, maka ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Mulai dari Anda masuk, pasti akan ngantri, masuk kampus saja antri nanti, karena akan dicek suhu tubuh.
Setelah sampai di lokasi ruangan ujian, nanti Anda juga harus antri. Antri pun protokol COVID, jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian Anda harus mencuci tangan, menggunakan masker, itu pasti. Kemudian hand sanitizer. Jadi banyak tahapan yang harus dilalui. Ya, mulai dari masuk pintu gerbang, untuk diketahui bahwa dalam satu hari itu yang 4 sesi, satu sesi saja itu sekitar 500 orang yang akan masuk kampus Unram. Untuk sesi pertama, sesi kedua juga seperti itu. Jadi sekitar 2.000 orang setiap hari. Jadi termasuk juga Anda akan diatur di mana harus parkir, di mana harus ngantri, apa tahapan-tahapan. Kalau Anda tidak memenuhi protokol COVID, Anda tidak akan diperkenakan ikut ujian. Sebagai contoh misalnya, Anda demam di atas standar COVID misalnya 38 derajat, nah itu juga salah satu syarat untuk ikut ujian. Kemudian Anda tidak menggunakan masker, Anda tidak mengikuti protokol-protokol yang lain juga, Anda tidak akan diperkenakan ikut ujian. Kemudian pesan saya yang lain, tadi yang saya sampaikan, jadi tolong siapkan perangkat-perangkat yang diperlukan, mulai dari identitas, alat tulis menulis yang diperlukan. Jadi meskipun komputer tetap membawa alat tulis, karena Anda perlu akan dikasih kertas untuk orek-orekan dan seterusnya. Hal-hal lain mungkin jaga kesehatan yang paling penting. Baik, ini juga langsung menjawab ini pertanyaan dari adik Merlina Kumayas. Dia bertanya tentang pengukuran suhu tubuh ya, bukan hanya suhu tubuh ya, karena juga protokol kesehatan lain itu tetap kami jaga dan kami lakukan selama pelaksanaan UTBK, baik SBMPTN maupun jalur mandiri. Jadi jangan khawatir. Diingat kembali pesan Bapak ya, ada 5. Yang pertama jaga kesehatan, kemudian ikuti protokol selama masa pandemik ini, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang sekitar, kemudian ketika tes, lengkapi dokumen dan alat yang dibutuhkan, jangan pinjam sana, pinjam sini, jangan KTP tidak dibawa, kemudian survei lokasi lebih awal, dan pada hari pelaksanaan tes, jangan datang terlambat, jangan datang tepat waktu juga, datanglah lebih awal gitu, karena nantinya akan banyak sekali proses yang dibutuhkan, dan semakin siap adik-adik dalam mengikuti tes, semakin bagus hasilnya karena tidak ada yang diburu-buru nanti. Nah tadi terakhir ini Pak, terkait dengan kenapa kita harus memilih Universitas Mataram. Kalau misalnya adik-adik cermati, itu di bagian belakang dari Pak Agustin itu ada beberapa plakat penghargaan dari universitas-universitas luar negeri. Bisa diceritakan sedikit Pak, atau terkait dengan gelar MBA, DBA-nya, itu terkait dengan kualifikasi pengajar yang ada di Unram, mungkin bisa menjadi trigger kenapa adik-adik calon mahasiswa baru ini, kalau mau pilih Unram sudah taruh saja prioritasnya nomor 1, tidak lagi taruh nomor 2 gitu, daripada menyesal. Iya, betul. Oke. Kenapa memilih Unram? Unram itu pertama adalah mau memilih program studi itu varietasnya tinggi. Dari social science sampai sains dan teknologi. Jadi mau jadi profesi apa menjadi masa depan Anda itu pilihannya banyak di Unram. Ada 38 program studi S1, ada 9 program studi diploma, ada 13 program studi S2, dan ada 1 program studi S3. Ada 2 pendidikan profesi. Jadi total ada 64 program studi pilihan, dari S1 sampai S3. Yang kedua, Unram termasuk universitas besar dari jumlah mahasiswa, dari ranking secara nasional, Unram itu masuk dalam klaster 2 dari 2.000 perguruan tinggi dan nomor urut 47. Ranking 47 dan masuk klaster 2. Nah, jadi klaster 2 itu artinya bahwa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
Nah, jadi yang klaster 1 itu ada 10 besar perguruan tinggi, seperti UGM, ITB, IPB, UI, itu termasuk 10 besar. Nah, UNRAM itu masuk klaster 2, itu sebanyak sekitar 70 perguruan tinggi di Indonesia. Dan itu rankingnya ranking 47. Artinya ranking 37 sebenarnya, dikurangi 10 itu. Itu secara nasional. Kemudian kenapa ranking 47? Banyak indikator yang dipakai untuk menilai perguruan tinggi, mulai dari kualitas dosen. Kita punya dosen sekarang itu sekitar 1.114-an. Dari 1.110 ada sekitar 60 profesor, ada 350 associate profesor, kemudian ada sekitar 35% dari dosen kita itu berpendidikan S3 dan di luar yang guru besar. Nah, kemudian fasilitas. Kita punya kampus yang luasnya 56 hektar, termasuk lab-lab lapangan yang ada di beberapa tempat, baik di Lombok Utara, ada di Sumbawa, ada di Lingsar. Bahkan sekarang sedang mempersiapkan kampus yang luasnya sekitar 300 hektar, itu di daerah dekat-dekat Bil situ, dekat Lembar situ. Dan kalau kemarin kami halal bihalal dengan Ikatan Alumni UNRAM, jadi alumni UNRAM itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, menjadi orang-orang sukses. Dan perusahaan-perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah maupun instansi pemerintah sudah banyak memanfaatkan alumni-alumni UNRAM menjadi karyawan. Kemudian pengusaha-pengusaha sukses juga banyak kita dapatkan atau kita temui di beberapa tempat di Indonesia yang dari alumni UNRAM. Nah, itu hal-hal yang mungkin yang menjadi daya tarik. Selain kalau Anda memilih UNRAM, tentu kampusnya nyaman, tempat kuliah yang orang luar juga banyak meminati untuk ingin kuliah di UNRAM. Jadi, apalagi Anda berasal dari wilayah NTB. Mungkin itu hal-hal yang menjadi daya tarik UNRAM yang menjadi pertimbangan. Kenapa memilih UNRAM? Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan atas segala penjelasan dan klarifikasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Untuk adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa, ini kami ada informasi juga, ini di sesi 2 nanti jam 4 sore itu ada pengenalan program studi di Universitas Mataram. Adik-adik bisa berkenalan dengan beberapa dosen perwakilan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Mataram. Jadi seperti yang telah Bapak Pak Agustin sampaikan tadi bahwa kualifikasi pendidik yang ada di UNRAM itu sangat mumpuni dan juga dosen-dosen mudanya pun walaupun baru-baru semua menjadi dosen tapi sangat antusias dan sangat semangat untuk membagikan pengalamannya kepada adik-adik semua. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali dosen muda dan nanti ke depannya akan banyak juga dosen muda lain yang ikut berbagi dalam sesi ini. Jadi bisa dilihat dari sana ya, kehidupan akademik kita tidak terikat hanya pada gedung kampusnya saja, tapi kita juga bisa tetap belajar dalam situasi pandemik seperti ini, kita bisa daring, dan kita bisa membuat sesi-sesi informal yang tetap bermanfaat, memberikan manfaat pada kebaikan kita semua. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan yang muncul di sesi komentar, karena sudah sangat jelas dibahas oleh Bapak, jadi kita bisa akhiri sesi hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas semua yang telah dibagikan, disampaikan kepada kami. Video ini akan tetap ditayangkan di YouTube, jadi adik-adik yang terlewatkan bisa nanti menyimak kembali pemaparannya seperti itu, dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seleksi masuk Universitas Mataram. Nah, bagi adik-adik yang mengikuti UTBK, selamat mempersiapkan diri, siapa tahu nanti kita bertemu, karena saya juga adalah salah satu pengawas Pak untuk UTBK nanti. Jadi siapa tahu nanti kita akan bertemu di Universitas Mataram. Selamat mempersiapkan diri dengan baik, jaga kesehatannya selalu. Bapak ada yang ingin disampaikan lagi, closing remarks-nya atau cukup? Saya pikir sudah banyak hal
yang sudah disampaikan. Itu yang penekanannya tadi, jangan persiapkan diri dengan baik intinya. Baik perlengkapan, kesehatan, kemudian persiapan belajarnya, persiapan juga menuju lokasi, dan seterusnya. Ya, betul sekali. Persiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk bergabung bersama kami di Keluarga Besar Universitas Mataram. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua partisipan. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami dan jangan lewatkan sesi-sesi berikutnya. Akhir kata, kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya.